Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan dua orang pemuda bernama Miller dan Kevin. Mereka bertemu dengan seorang polisi bernama Zwick untuk mendapatkan informasi sebuah brankas yang akan mereka curi. Miller yang memiliki keahlian sebagai tukang kunci berhasil membuka pintu gedung dengan mudahnya. Sedangkan Zwick ternyata bekerja sama dengan mereka berdua untuk menjaga di sekitar wilayah tersebut. Dengan menggunakan peralatan seperti bor, mereka berdua berhasil menarik sebuah brankas. Setelah membuka brankas tersebut, tanpa diduga di dalam brankas terdapat uang yang cukup banyak. Akan tetapi mimpi buruk ternyata tiba, karena di dalam brankas tersebut terdapat alat sensor gerak yang menjadi sebuah alarm. Sehingga pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa terjadi perampokan. Seorang polisi ternyata mendapatkan laporan pencurian, dan pihak kepolisian yang lain pun bergegas menuju lokasi kejadian. Agar dirinya tidak dicurigai menjadi komplotan pencuri, dengan cara membuat skema bahwa dirinya sudah membereskan kejadian tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Zwick menghabisi Kevin dan membuat kejadian tersebut seperti adu tembak. Sedangkan Miller yang melihat itu semua, sempat marah kepada Zwick, namun Zwick mengatakan dirinya terpaksa melakukan ini, sambil mengancam akan melukai keluarga Miller. Dari kejadian tersebut, membuat Miller dipenjara selama 10 tahun. Singkat cerita, Miller yang sudah menjalani masa tahanan pun akhirnya berhasil keluar dari penjara. Di luar penjara, teman lamanya yang bernama Frank menjemputnya. Ketika di perjalanan menuju pulang, terjadi perbincangan di antara mereka berdua. Frank hanya menjelaskan bahwa April masih dalam hak asuh seseorang. Setelah itu Miller mencoba menelepon Beth untuk memberitahu bahwa dirinya telah keluar dari penjara, dan meminta untuk bertemu dengannya serta anaknya yang bernama Lindsay. Berlanjut mereka bertemu di sebuah restoran, yang dahulu Beth dan Miller sering kunjungi. Dalam pertemuan tersebut, menjadi sebuah pertemuan yang cukup canggung, karena telah 10 tahun Miller baru bertemu dengan Lindsay. Keesokan harinya, Miller mulai mendapatkan pekerjaan kembali yakni dalam bidang tukang kunci. Ketika Miller sedang menyiapkan barang-barangnya, tiba-tiba ada seorang pria yang membutuhkan pekerjaannya, karena mendapatkan rekomendasi dari April. Ketika mendengar bahwa April yang merekomendasikannya, Miller langsung menanggapi lebih pria tersebut. Kemudian Miller pun mencoba untuk menemui April di sebuah tempat. April mencoba membuka obrolan apakah Miller masih bisa bekerja untuk membuka sebuah brankas. Karena April sangat membutuhkan uang yang sangat banyak, namun Miller mencoba untuk menolaknya secara halus, dan membuat April marah. Setelah itu Miller kembali bertemu dengan Frank, untuk menceritakan bagaimana dirinya telah bertemu dengan April. Kemudian ketika Miller berangkat kembali, lalu satu mobil polisi menilangnya. Tak lama kemudian, datang seorang pria dengan mobil yang cukup mewah, dan ternyata pria itu adalah Zwick. Dirinya mengatakan bahwa ia telah pensiun dan saat ini menikmati masa pensiunnya. Kemudian Zwick memperkenalkan anak buahnya, yang bernama Perez dan Jones. Lalu Zwick mengancam Miller untuk tidak membuka mulutnya. Kemudian Perez dan Jones menghajar Miller sambil menemukan perkakas tukang kunci miliknya. Hal tersebut membuat Miller harus dibawa ke kantor polisi, karena Miller tidak memiliki sertifikat tukang kunci. Tidak hanya itu, ternyata Beth berada di sana bekerja menjadi seorang detektif. Setelah itu Miller diperbolehkan pulang, dengan syarat tidak melakukan hal tersebut kembali. Adegan berganti di mana Miller kembali bertemu dengan Frank, untuk meminta kepadanya menjadi seseorang tukang kunci yang legal. Di tempat lain Beth berniat menitipkan Lindsay kepada Miller, karena dirinya harus bekerja. Ketika di tempat kerjanya, ternyata di kantor polisi sedang diadakan pesta perpisahan Zwick. Adegan berlanjut pada Zwick yang memberikan pekerjaan baru kepada Beth. Adegan beralih memperlihatkan Miller yang sedang berlatih membuka kunci. Tak lama kemudian Miller mendapatkan telepon dari Beth, yang memintanya untuk menjemput Lindsay yang baru selesai dari les piano. Ketika sampai di tempat les Lindsay, Miller mengajaknya untuk makan siang di sebuah taman. Di sana Lindsay bercerita bahwa ia pernah mendengar dari Beth tentang profesi ayahnya sebagai pembuka kunci terbaik. Sehingga Lindsay ingin melihat keahlian ayahnya. Sekilas Miller memperlihatkan keahlian kepada putrinya tersebut. Ketika di malam hari, Miller pun mengantar Lindsay ke Beth yang baru pulang dari pesta pensiun Zwick. Tidak hanya itu, Beth menceritakan bahwa saat ini dirinya akan bekerja di divisi khusus. Adegan kemudian berganti di tempat kediaman Miller. Ternyata April sudah berada di sana untuk meminta bantuan kepada Miller.
Karena April sudah bingung, harus minta bantuan kepada siapa lagi. Karena merasa simpati kepada April, akhirnya Miller menerima pekerjaannya. Di tempat lain, Beth mulai membaca berkas pekerjaan divisi khusus yang memperlihatkan beberapa wanita yang ditangkap. Keesokan harinya Miller sudah bersama April. Di sini April menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh Miller. Dan ternyata targetnya uang sebesar $500,000 yang disimpan di sebuah tempat. Di malam harinya, Miller mulai berpakaian dengan penutup wajah untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Akan tetapi Zwick menyadari bahwa ada orang yang mencurigakan, sehingga ketika Miller sudah mendapatkan uangnya, Zwick sempat menghajarnya. Saat itu Miller berhasil membawa uangnya, akan tetapi perkakas pembuka kunci ditemukan oleh Zwick. Kejadian tersebut membuat Zwick dimarahi oleh pemilik pesta, dan meminta kepada Zwick untuk segera menemukan pelakunya. Keesokan harinya Miller mencoba menelepon April, dan tidak ada tanggapan darinya. Sehingga Miller memutuskan untuk pergi ke tempat kediaman April. Sesampainya di sana Miller mendapati rumah yang sudah berantakan. Di tempat lain, Beth didatangi oleh wanita bernama Tanya. Ternyata Tanya dan April bekerja menjadi wanita penghibur. Tanya menceritakan kepada Beth bahwa tempatnya bekerja dipimpin oleh pria bernama Gerrit, dan beberapa waktu lalu April langsung mencoba kabur dari tempat itu. Selain itu saat ini April hilang kontak, dan menghilang. Adegan beralih pada Miller yang bertemu dengan Frank. Di sini Frank menyangka apa yang dilakukan oleh Miller. Karena perbuatannya yang akan memasukkan Miller ke dalam penjara lagi, di sini Miller mencoba menceritakan dirinya yang merasa terhutangi karena kejadian 10 tahun lalu. Frank langsung menyarankan kepada Miller untuk bertemu dengan Beth dan menyudahi apa yang dilakukannya. Miller masih bersikeras akan membereskan apa yang sudah dijalani untuk menolong April kembali. Lalu Tanya memberikan bukti-bukti. Apa yang dilakukan oleh komplotan Gerrit beserta Zwick sangat menyiksa para wanita yang berada di sana. Setelah itu Beth langsung menemui Miller untuk memberikan kode bahwa Miller harus keluar dari kondisi saat ini. Lalu Beth pun mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui beberapa oknum kepolisian melakukan korupsi. Setelah itu Beth melaporkan apa yang ia dapatkan kepada atasannya. Kemudian, gerak-geriknya diawasi oleh Perez pada saat itu. Setelah atasannya melihat rekaman tersebut, lalu berniat akan menyelidikinya sambil menyimpan berkas tersebut di lacinya. Adegan berlanjut pada Miller. Dirinya memberanikan diri datang kembali ke tempat Gerrit untuk mencari keberadaan April. Akan tetapi, dengan santainya Gerrit berbincang sambil bermain biliar. Ketika Gerrit meminta kesepakatan untuk mengembalikan uangnya, Gerrit langsung menyerang Miller, namun perkelahian tersebut dimenangkan oleh Miller. Akan tetapi Gerrit berhasil membuka topeng Miller, sehingga wajahnya pun dapat diketahui olehnya. Kemudian Miller mencoba menginterogasi Gerrit, dengan cara mencelupkan wajah Gerrit ke kolam renang. Dengan maksud menanyakan di mana keberadaan April, sampai di mana Gerrit mengatakan kemungkinan besar April bekerja untuk tangan Zwick. Setelah mengetahui hal tersebut, Miller pun bergegas pergi dari sana. Menariknya saat itu Zwick melihat semuanya, sambil ditemani oleh April. Lalu Zwick mendatangi Gerrit sambil mengatakan bahwa dirinya menginginkan semuanya dari Gerrit. Tak lama Zwick menghabisi Gerrit di rumahnya sendiri. Adegan beralih memperlihatkan Miller yang diberi saran oleh Frank untuk menghubungi Beth. Akan tetapi Miller menyadari bahwa Zwick memiliki kekuatan untuk mencelakakan dirinya dan juga Beth. Tak lama kemudian, Beth ternyata datang ke tempat Frank. Di sisi lain Jones dan Perez berhasil masuk ke ruangan atasannya untuk mengambil bukti kejahatannya. Terjadi perdebatan antara Beth dan Miller. Beth meminta Miller untuk keluar dari urusannya. Adegan berganti memperlihatkan April dan Zwick yang berada di sebuah motel. Tak lama kemudian, Zwick menelepon Perez untuk segera membereskan mayat Gerrit dengan cara memfitnah Miller sebagai pembunuhnya. Akan tetapi ketika Perez memberitahu bahwa Beth telah melaporkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Zwick, sehingga Zwick memerintahkan mereka berdua untuk segera mendatangi tempat Frank untuk membawa uang bahkan membolehkan membunuh siapa saja yang berada di sana. Adegan berganti di tempat kediaman Frank. Miller ditelepon oleh April. Dan tak lama kemudian, Jones dan Perez datang menyerang Miller yang menyebabkan kaki Miller tertembak. Miller mengatakan bahwa uangnya tidak berada di tangannya. Ketika Miller akan diserang kembali, Frank berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Sayangnya Frank langsung ditembak hingga tewas di tempat.
Setelah itu Lindsay langsung diculik oleh Perez. Di sisi lain, Beth mendapatkan sebuah laporan bahwa terjadi tembakan di sebuah tempat. Ketika telah sampai di sana, Miller langsung mengatakan bahwa Frank telah tewas. Begitupun mengatakan bahwa Lindsay telah diculik oleh anak buah Zwick. Tak lama kemudian, Zwick menelpon Miller untuk menyerahkan uangnya. Adegan beralih memperlihatkan bagaimana Perez yang berhasil membawa Lindsay dengan tangan yang sudah diborgol. Pada saat itu, April sedikit tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zwick. Sehingga April memberitahu keberadaan Lindsay kepada Beth, sehingga Beth dan Miller berbagi tugas. Miller akan menghadapi Zwick, dan Beth akan menyelamatkan Lindsay. Kemudian setelah Miller bertemu dengan Zwick, mereka mulai menodongkan pistol satu sama lain. Sedangkan Perez menyadari bahwa Zwick tidak berada di sana, dan mencoba mencari jalan keluar. Sedangkan kesempatan tersebut digunakan oleh Lindsay untuk membuka borgolnya. Karena berkat belajar dari ayahnya, Lindsay berhasil membuka borgol dan berlari keluar tempat itu. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Beth untuk menghabisi Perez dengan beberapa tembakan. Kembali lagi ke Miller, di mana dirinya dan Zwick sempat melakukan percakapan. Di saat yang bersamaan, Beth sudah sampai di tempat tersebut, dan Zwick pun mengatakan dirinya sudah menjebak Miller, serta menjadi pembunuh Gerrit. Tak lama kemudian, April datang dan menghabisi Zwick, karena sudah mengetahui bahwa Kevin dibunuh oleh Zwick. Kemudian April menodongkan pistolnya kepada Miller, karena merasa bahwa Kevin telah wafat karena kesalahan Miller. Kemudian Beth datang di waktu yang tepat, dan berhasil menyadarkan April untuk tidak melakukan hal yang buruk. Dan adegan terakhir memperlihatkan setelah kejadian tersebut, Beth diangkat menjadi seorang letnan. Kemudian ditutup Beth dan Miller yang menonton pertunjukan piano yang dimainkan oleh Lindsay. Dan film akhirnya pun selesai. Itulah cerita dari film The Locksmith. Sampai bertemu di video selanjutnya.